Oke. Jadi pertama itu buka dulu completion reportnya. Nih, oke. Data yang harus dimasukin itu adalah yang pertama ini nih, general informationnya ada dari water depth. Kalau nyari air gap itu di bawah. Apa sekalian aja ya, sekalian deh. Nah, ini buka predik, misalkan Sleipner, data, cari well, create well, next. Nah, itu namanya kan 15.3 ya. Terus descriptionnya nggak usah. Operatornya nanti kalau mau nambahin boleh carinya di sini. Operator itu di page 8. Sebentar. Sorry, operator itu di page akhir nih. Nah ini operatornya cross drilling aja. Di atas itu ada kalau nggak salah. Di summary biasanya tuh nah ini Rasri mana nih, rig name-nya diganti Rosrig, terus ininya Ros Drilling KO, terus nggak usah. Nah statusnya ini tuh Pledged and Abandoned. Nah ini nggak cari aja Pledged and Abandoned. Terus purpose-nya sebenarnya kalau di purpose-nya sendiri itu di sini nih. Purpose of the well is the well was designed to test possible hydrocarbon accumulation in Paleocene and Mesozoic sandstone and the 510-9 mass structure and to give more information about the sand distribution in the area. Jadi ini tuh keperluannya adalah well testing untuk eksplorasi. Jadi purpose-nya itu pakai exploration aja. Sebenarnya bisa sih drilling test. Mau test possible apa exploration aja. Analisisnya nggak usah. Terus security high. Nah, air gap itu nyarinya di mana? Balik lagi ke sini. Air gap itu cari aja di sini air gap. Air air gap. Kalau nggak ada ini, nah ini air gap itu ditemuin di 25 meter. Jadi air gapnya dimulai dari air gap itu kan dari Kelly Bussing ke sea level 25. Sebenarnya air gap itu sama kayak elevationnya 25. Kenapa kok 25 itu sebenarnya lihat di sini sih. Nah, ini kan KB-nya di 25, water depth-nya di 83 ya kan? 83. Terus total MD-nya itu total MD-nya di 3.200. Nah, buat si panjangnya ini tuh sebenarnya apa TVD-nya. Kalau TVD kan dia dihitung lurus, interval lurusnya tanpa mempertimbangkan
si MD ini, kalau ini masih MD terus DVD juga. Hmm, ya udah kalau gitu DVD-nya anggap dulu 3.200 ya. Sebenarnya ada informasi ini sih, deviated, well deviatednya di berapa ya? Satu. Kalau nggak ada keterangan si MD-nya, nggak ada keterangan DVD-nya, ya udah akumulasiin aja jadi 3.200. Sebenarnya harusnya ngeliat dari si ini sih apa? eh Feeling mana ya, TV juga ada ya. Udah anggapan aja dulu 3.200. Terus di next, nah ini world location-nya kasih North Sea, areanya North Sea, country-nya di Norway, field-nya itu hmm, Sleipner, block number-nya isi 15/9, koordinat sistemnya kasih A, VPN, terus ini 31, terus cek lagi di sini buat nyari si locationnya itu. Nah ini lo, oh berarti dia longitude latitude. Kalau misalkan ribet kayak gini bisa ditulis di situnya, kalau enggak aku udah ngupload di Google Earth. Nah ini kalau ngupload di, nah ini lihat di properties. Nah dia bilangnya udah lembat 16. Listing, listingnya di sini, markingnya ini. Terus di next. Nah kalau primary mechanismnya ini sebenarnya ada dua, bisa jadi hydrocarbon generation, kalau enggak convection disequilibrium. Gimana ngelihatnya itu, kalau ini tuh lihat, jadi nanti ngeplot data RFT yang datanya bentuknya ini nih, eh, RFT data. Nah ini RFT test result. Nah ini tuh data RFT yang pertama ini tuh run test nomor satu. Dia ada 30 data, ya benar. Nah, hati-hati pada set ini, kalau remarksnya set twice supercharged.
itu berarti not in good condition. Terus ini ada tight juga, terus ada setwise. Ini tuh indicating bahwasannya dia itu ini tuh kalau nggak salah itu apa? Kalau superchart indicating apa? Berarti ada mud invasion, jadi tidak digunakan datanya. Nah, nanti kalau udah diplot ini ada yang rantes kedua sama rantes tiga, tapi rantes tiga kayaknya nggak perlu dipakai. Nah, nanti itu yang dimasukinnya yang mana lupa benar. Jadi yang dimasukin itu yang ini nih, depth, terus correction formation pressure, sama correction hydrostatic pressure after test. Nah, udah cuman dua itu doang. Nanti dilihat, dicek di nah, ini formation pressure-nya. Jadi sini nanti diplot tuh ini itu si rantes kedua, ini run kedua, terus yang ini tuh rantes pertama. Nah, sebenarnya data awalnya itu nggak serapih ini. Ada kayak gini nih. Awalnya itu ada miss. Nah, ini tuh tandanya bahwasannya dia ini kan masih supercharged gitu. Meskipun tidak aku masukin, ternyata masih ada banyak data yang supercharged. Nah, itu bisa di delete kayak ini nih sebenarnya masih supercharged. Tapi ya udahlah. Ya, nanti dibikin trend line-nya. Kalau misalkan trend line-nya nggak pas, dipasin ke atasnya kira-kira berapa itu cara nyarinya. Bikin pakai persamaan ini nih. eh Pakai dari persamaan aja. Tuh caranya sama kayak bikin temperatur. Nanti dicari persamaannya, didapetin nilainya. Nah, kira-kira nanti itu modelnya gini nih. Ini datanya. Terus itu data formasi apa RFP-nya. Jadi nanti bisa jadi ini tuh ada hydrocarbon maturation kan. Ini bisa jadi indicating apa gas water contact GOWC gitu. GWC gitu. Gas kalau enggak gas oil contact bisa jadi. Nah, itu lanjutan lah. Nah, terus habis itu balik lagi ke prediknya. Di prediknya itu kita mainnya di compaction disequilibrium, default pressure gradient unitnya pakai SG, pressure unitnya biasa aja. Terus ini basin name-nya apa ya? Kasih basin name ya? Eh, oh nggak tahu sih apa ya. Basinnya itu namanya Tetafes kalau nggak salah. Tetafes. Dominan geologisnya sebenarnya ada ada karbonat sama klastik, isi klastik aja. Sebenarnya karbonat. Nah, Bellbore trajectory shape, dia dia deviated gak ya? Cek lagi. Sorry, Nah ini deviated from sebenarnya rignya ini ya moving rig harusnya ada sih data trajectory coba. Nah ini nih bener kan? Nah ini eh
Oh, ini nih vertical depth-nya di 3193 deh itu VD-nya. Ya anggapannya sama lah 3200. Reflection survey. Sebenarnya contoh-contohnya itu di intinya, nah ini nih angle drift, angle directionnya. Biasanya data yang dimasukin itu inclination sama ini tapi nggak usah lah. Ya ini deviated kok. Nah ini jadi Weber trajektorinya deviated terus di next terus finish. Nah ini buka ada kan. Nah ini ganti jadi input data terus data create dataset. Nah biar gak ribet masukinnya datanya gimana, ini klik data aja kan udah formatnya las ya, jadi import from a file terus browse. Nah ini 1595 Pak. Open, next, create new dataset, next. Nah jadi ini terus habis itu pilih datanya apa aja gitu. Datanya yang pertama itu eh, ada GR, ya ini RDEP dulu, RDEP, terus ada DTC, terus ada NPHI, ada RHOB. Sebenarnya NPHI nggak usah, nggak apa-apa sih. GR, kaliper, sorry, kaliper, GR, RHOB benar. Dah, mat weight-nya jangan dulu. Mat weight-nya nanti. Terus habis itu di next. Nah, untuk kaliper inci, unitnya inci kan. Simbolnya ini, lainnya ini. Terus di next aja. Resistivity dip. Nah, ini tuh pakai di-res. Pilih dulu ganti jadi di-res. Mana ini oh di atas. Nah, ini di-res di presis. Warnanya bebas lah, warna biru juga boleh lah. Next. BT akustik juga warna biru aja. US per feet di next. Sama ray-nya ganti jadi warna hijau deh. Di next. RHOB density-nya warna merah lah. Gram sentimeter ya. Finish. Nah nanti diklik aja, nah nanti muncul kan ini kaliper, ini GR, ini DTC, ini RDEP, RHOB, dan terus ini digedein. Ini track properties, linear aja, oke. Ini juga ini indicating si apa kalipernya jelek sih. Ini sorry ya.
Nah ini track properties, ini jadi linear, ganti jadi 150. Frequented. Nah, nah ini DTC-nya, terus habis itu ini dataset di track properties, ini jadi log, terus pixelnya di 150. Mainnya di ini aja apa? Mainnya di TVD aja semuanya. Jangan, nggak usah DMB biar nggak bingung nantinya. Terus dataset properties, kok dataset properties. Ini juga bikin sama track properties 10 benar. 150. Nah, buat masukin matte weight-nya gimana? Cara masukin matte weight itu ini nih, cek di sini. Jadi kalian apa nanti pada masukin ini matte weight sama depth. Tetap masukin di Excel sih, saranku gue. Saranku masukin di Excel, terus nanti pisahin. Jadi kalau dicek nilai matte weight-nya itu nilainya 0,1, 0,1 kan, 0,13. Nah, 0,13 itu kan kecil banget dibandingkan dengan sama ini tuh di 101. Nah, sorry, 103. Ini dari pressure composite lock-nya aja kan udah beda banget ya. Nah, sedangkan di pressure composite lock-nya itu dia ini kan matte weight. Nah, matte weight-nya itu dia di 1,11 kan. Nah, sebenarnya yang akurat yang mana kita tetap ngambil dari sini juga nih, dari si pressure composite lock ini. Nah, tadi datanya kan dimulai di 300-an kan. Anggapannya ini 300. Hmm. Nah, startnya itu di 1,13 itu coba dulu dikali 10. Kalau enggak, kalau mau bagus lagi dikali yang ini, yang waktu itu Mas Dandi itu, nah ini bisa pakai yang ini, cuman apa dua-duanya ini tuh hampir merepresentasikan yang hampir sama, tapi nggak bisa kayak gitu lah. Intinya tuh apa ya, tetap ngikutin tren yang udah ada dulu nih. Ini kan 1,1. Jadi kalau misalkan datanya kayak gini, bisa jadi salah gitu. Mau pakai ini kan jadi kayak terlalu besar, dua kan, 0,02 gitu. Ini juga 0,21 malah kalau pakai yang dibagi ini. Nah, kalau caraku itu tak kali 10 baru nanti itu namanya Pak. Oh, nanti dikurangin 0,22. Nah, jadi dia dapat 0,11 gitu. Tujuannya gitu. Ini kalau caraku gitu sih. Jadi nanti pas diplot harusnya hampir sama kayak ini. Nah, nanti yang di copy yang mana? Yang di copy itu yang ini sama yang ini. Yang ini. Jadi kalau misalkan aku masukin kira-kira gini. Masukin data mat kan. Data create data set next. Nah, ini apa? MW.
Nah, ini mud weight, terus di SG ini untuk vertikal aja, colornya gini, ini ganti jadi kotak, bebas mau kotak kecil apa ini, sama aja sih. Terus habis itu finish, tadi MD ya, tapi ya, dan cancel dulu deh. Sorry nggak bisa deh, biar nggak salah bacanya. Ini next, datasetnya MW, mud weight, jadi SG, ininya measure depth, finish. Nah, MD-nya itu pakai ini, copy aja terus copy. Terus buat yang satunya lagi, tuh pakai SD yang ini, yang dikurang dikali 10 dikurangi 22. Nah, terus habis itu apply, klik OK. Terus habis itu bikin advance, insert top after, gedein aja lah, mud weight-nya gini. Terus buat hydrostatic pressure-nya gimana sih? Jadi kalau hydrostatic pressure itu, nah ini hydrostatic gradient-nya itu aku ngambil dari Pak Agus Ramdan, nonton aja YouTube-nya. Agus Ramdan itu dia eh, define bahwasannya hydrostatic gradient di North Sea itu 0,452. Nah, jadi tapi dalam satuannya PSI per foot ya. Tuh. Jadi nanti buka di Excel. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau misalkan tadi, nah ini nih, nilai nilai ini itu, yang ini itu sebenarnya bukan eh ini bar per meter deh, sorry, udah deh. Ini itu bar per meter. Jadi satuannya kenapa kok kayak gini itu sebenarnya dia bar per meter. Itu. Terus habis itu tadi kan mau masukin ini ya, mau masukin dia itu North Sea di 0,452. Nah, ini tuh eh sorry, cek aja di hydrostatic pressure. Nah, dia nilainya tadi 0,452. Nah, ini kan 0,452, jadi ininya 0,452, pakai yang di PPT-nya tadi itu PSI to SG, PSI per feet dikali multiply by 0,327 kan, 0,307 dikali PSI. Nah, ini yang nanti dipakai. Jadi hydrostatic pressure-nya itu nggak cuma satu, tapi ini kayak nanti itu dimasukinnya ya dari anggapannya dari 0 sampai ke 3200, itu pressure-nya itu. Terus insert, nah dia akan lurus kayak gini nih. Hmm, ini juga deh. Ya, intinya gitu. Jadi hydrostatic pressure ini itu akan dianggap bahwasannya tekanan apa tekanannya itu dari atas sampai bawah itu bakalan segini.
Anggapannya ngambilnya dari sini aja, walaupun ada formation tester, ada data ini kan, formation pressure test ini kan di 4117 ya. Di sini ngomongnya 0452. Jadi kalau misalnya di ini kan dilihat-lihat juga ini ada 4. Daripada bingung, mendingan pakai ini aja. Anggapannya sama semua dulu. Jadi yang dipakai kan ini. Bikinnya itu di ini data, create dataset, match, terus pakai cari yang namanya VP. Nah itu for pressure gradient tapi ganti jadi HP depan. HP. Nah ini MD, merah dan simbolnya agak ditebelin deh. Nah, nggak usah deh percaya. Nah terus aja habis itu finish. Nah ini HP-nya pakai 0, terus ini 3200, value-nya di ini aja, nah 0,4. Nah ini sama, terus diklik OK. Nah ini tadi mana sih, HP ya, kok nggak muncul ini. Oh ini, nah ini harus di conditioning proper apa, dataset properties. HP-nya dari 0 ke 1, mat weight-nya jadi 0. 0 ke 2 ke sini. Nah, mat weight-nya di 0,0 sampai 1, 0 sampai 3. Nah, enak ya. SP-nya di ini harusnya sini. Nah, udah HP-nya udah, mat weight-nya udah, terus di close. Nah, habis itu apa yang harus dilakuin? Nah, apa yang harus dilakuin? Yang harus dilakuin selanjutnya adalah nentuin, sorry ini, nah, kayaknya harusnya satu sih. Ini satu, motifnya satu. Nah, nah ini kan gini. Terus habis itu masukin apa? Masukin data tops. Kayak biasa sih, data create data set, non di unknown. Nanti jadi tops. Ininya di MD. Nah ini formation. Nah formationnya yang dipakai apa? Yang dipakai cuma ini. Nah, aku males, benci banget grup ganti jadi GP aja. Terus ini, nah yang dibutuhin cuma ini doang kan. Dia punya hashtag volume ini yang, nah ini yang lebih senang pakai. Terus di finishing. Nah MD-nya itu description aja langsung. Nah, value-nya bikin jadi 2,5. Di drag. Udah.
Nah kalau udah klik OK, ini tops muncul. Kalau nggak muncul berarti dataset properti saja. Topsnya di ya, nah udah udah muncul udah enak. Kalau nggak tunggu tops di 1, jadi itunya cuma GP-nya doang. Males ini kalau banyak-banyak. Nah terus habis itu kalau udah masukin data, create dataset. Next, nah kita masukin data RFT. Cari aja di sini, tulis aja RFT. Nah ini formation tester. Kita masukinnya dalam format SG. Nah jadi balik lagi ke Excel-nya. Di formation pressure, dia itu yang aku bilang tadi. Ini itu sebenarnya datanya jelek kayak gini. Nah itu kita conditioning, pisahin mana run 2 sama run 1. Sama kayak di sini kan. Dia di pas RFQ sampelnya. Nah, dia kan ngebagi nih. Oh, gas water contact tuh. Nah, ini tuh indicating gas gradient, yang bawahnya itu water gradient. Jadi, run test pertama itu indikasinya itu adalah water gradient. Terus yang run test kedua itu gas gradient. Nah, ini gas gradientnya yang ini jadi punya dua gradient lah. Terus kita nemuin perpotongannya di sini. Kalau dicek di sininya itu kan pas kan, dia di 29 20-an, hampir ya 20-an ke atasan dikit lah. Dia ada perpotongan di situ. Jadi GWC-nya di 29 ya segituan lah. Kalau di sini 23 sih tapi ya hampir hampir mirip lah. Nah, terus sebenarnya datanya kan awalnya jelek ya. Nah, itu tuh dicari persamaan terus ditambahin aja. Nah, gitu. Nah, aku udah ngebikin lah. Jadi yang apa yang SG-nya ini itu kan dia itu dalam satuannya bar. Nah, barnya ini itu caranya apa? Cara ngerubahnya gimana? Ini gini nih. Eh bar apa? Pressure-nya dibagi sama meternya, baru dikali sama si ini 10 kali 10 kali 10,197 tetapannya tuh. Nah, ini terus nanti dipisahin, yang aku pilih itu yang ini nih. Ini sebenarnya set twice ini udah diganti sebenarnya datanya. Jadi pokoknya yang tight tight set twice supercharge tuh nggak usah dimasukin di sininya. Cuman karena ini tuh sebenarnya udah aku modifikasi dari ini. Nih ada persamaan ini buat nyariin gas kontaknya ini. GWC-nya, gas water contact-nya itu. Nah, ini nanti di copy aja, ini kan copy. Terus balik lagi ke predik. Mana predik? Oh, ini predik. Nah, terus itu ini ganti. Nah, kan simbolnya kayak gini. Dia langsung automatically berbentuk apa ini belah ketupat. Terus habis itu finish. Aduh, anjing salah lagi. Harusnya MD, cok. Mana. Tadi RFT ya. Nah, ini data, create dataset, balik lagi tadi. RFT. Nah, ini measure depth, SG, terus finish. Langsung di copy aja. Nah, terus habis itu di OK-in.
Nah, terus nanti masukin RFT-nya. Nah, data RFT-nya tuh kecil-kecil banget ya. Kayak gini. Sebenarnya kalau mau bagus lagi tuh ada data FIT. Jadi termasuk dalam eh, namanya biasanya FIT itu formation integ. Nah, ini formation integrity test. Nah, sebenarnya ini nih, ini data ini juga bisa dipakai. Cuman kalau misalkan ngeliat dari apa yang kalau Agus Ramdan bilang itu bilang bahwasannya eh, data yang paling bagus itu tetap RFT gitu. Repeat Formation Test. Kalau Formation Integrity Test itu juga tetap bagus sih hitungannya. Tuh. Nah, yang di plot yang ini nilai barnya sama harusnya ada ini nggak sih eh harusnya ada meternya di mana ya meternya? Oh ini sama ini S2 gitu. Udah lah ini nanti dulu lah. Nah, terus habis itu sekarang ngelakuin yang namanya formation. Nah, habis itu sorry agak lupa di santai lah ya nggak usah ini. Ini kan udah. Nah, sekarang kita ngelakuin bikin si overburden gradiennya. Cara bikin overburden gradiennya. Lihat si ini dulu deh. Wah, aku tuh lebih seneng ngupload di ini dulu di ini tuh namanya apa? IP ya ini. Di IP itu masukin RHB. Nah, terus dilihat nih si RHB-nya itu tuh di berapa gitu. Cukup 100 aja. Bisa. Nah, RHB show-nya di kenapa sih nggak tengah gitu ya. 2,65 baik. Nah, ini kan di sini nih. Kalau Miller itu kan anggapannya dia eh, ditarik langsung ya. Sebenarnya aku kalau caraku ya ini ya, yang bener tuh awalnya itu bikin ini. Bener sih bikin Miller dulu. Nah, terus di next. Jadi eh location type-nya biarin di near sediment source. Terus habis itu nah bottom depth below mud line ya. Jadi below mud line itu kan dari eh depth di bawah mudnya, di bawah mud line-nya. Itu awalnya kan di 83 83 kan dia si apa? Water water depth-nya itu kalau ngeceknya di bawah. Mana sih? Ini water depth-nya di 83. Nah, itu masukin ke 83.
Water density-nya di 0,103 Sg, formation matrix density-nya ya 2,65 lah. Terus habis itu di nextin aja dulu. Nah ini RHB Miller. eh nah ini gram persisi, warnanya merah. Terus habis itu di finish. Nah coba masukin RHB Miller-nya. Muncul gak? Kalau nggak muncul berarti ada yang salah. Bikin dulu lagi. Next, next. Ini di 83 ya tadi ya. 83. Next. Ini jadi MD aja lah. Nggak muncul ya. Nah ini dia tuh. Dia muncul kan. Munculnya cuma sekecil itu sih emang. Hmm, nah tuh muncul kan. Dia emang sekecil itu doang. Nggak apa-apa. Bener-bener ini benar. Terus habis itu baru pakai yang Gartner Sonic buat density analisisnya. Terus di next, next. Pakai DTC. Nah, ini nggak usah pakai use Miller method karena udah kan tadi. Koefisiennya udah biarin aja, eksponennya gitu biarin lah. Merah ini nanti ya. Coba. Nah, nah, ini kan dia udah ada nih ya. Jadi dia pakai persamaan Gardner buat dapetin si RHB-nya. Terus habis itu baru di merge nih. Caranya nge-merge itu tadi kan dia di berapa sih? RHB Millernya itu dicek dulu aja. Millernya itu sampai kedalaman berapa tuh? 187 ya. Dari 83 nggak salah. Dari ya anggapannya dari 83 aja lah. Sampai berapa? 187. Ini kita di data composite, terus ini kita jadi RHBcom source datasetnya dari Miller dulu 108, to depth-nya di 187. Nah ini RHOB Gardner-nya dia automatically masukin 187 kan. Terus sampainya ke berapa itu? Sampainya ke ujung ini. Ujungnya di berapa? Aduh, anjing. 155, ya 155, 155. Oh sorry, 51, 155. Ya anggapannya 155, 5, 515. Nah ini RHOB sampai depth-nya kan 3200 ya. Nah, terus habis itu klik ini change-nya jadi gitu.
Nah, klik OK. Dah, itu udah ada. Ini remove dataset dulu, terus cek di RHB composite-nya. Nah, nanti dia akan menggabung gini kan. Terus habis itu ini, nah, nah, terus habis itu bikin overburden gradient box density aja di next, next pakai RHB SC ya sih ya. Overburden gradient itu lebih sukanya pakai warna apa ya? Tem nah, mana nih RHB overburden gradientnya. Nah, cuman jadi nggak match. Terusnya dia bisa aja coba sih data properties overburden gradientnya bisa. Ya udah sih, ya sama kan. Coba di nol. Harusnya dia itu ngepas di sini sih. Nah, kalau misalkan begini tuh indicating ada kesalahan. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kalau udah sekarang cara nentuin si cell baseline. Sebenarnya kalau caranya cell baseline itu gimana nentuinnya? Itu kan kayak bikin edit gitu ya, terus dibikin track. Caranya itu lebih seneng, sebenarnya lebih gampang sih sebenarnya. Lebih gampangnya itu lihat di sini sih. Nih, ini kan gambar shell-nya di kayaknya shell itu yang kosong-kosong ini nih. Nah, dia itu pas di sini itu nilai cut off-nya di
cut off shell-nya itu di ini send. Di sini shell, yang shell-nya itu cut off gamma ray-nya di 70-an lah, ada indicator tulisannya kan. Nah, ini kan GR-nya di dari 0 sampai anjing, dari 0 sampai 100 doang, Cok. Berarti per kotaknya kan 1, 2, 3, 4, itu 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, dia itu masang di 50, 60. Selnya di main di 10, 20, 30, 40, 50, 50. Mana ya? Dia mainnya di 50-an ya. Di 500. Jadi cara nanti buat nge-pick sel baseline-nya pakai ini aja. Sel 50. Kalau enggak, waktu itu tuh ada cut off petrophysical evaluation. Nah, di petrophysical evaluation tuh biasanya ada di mana? Cut off sel aduh, sel konten lagi. Nah, itu di mana ya? Nah, ini GR correction max itu ada 2 kali. Jadi yang pertama itu di dep 2800 di 2600 itu dia pakai 86 cut off shell-nya. Terus apa shell baseline-nya di 86, di 2860 sampai ke 3000 itu di 76. Nah, itu nanti dikira-kira aja gitu ya. Misalkan tadi di berapa? Depth-nya itu di eh 86 ya. 280, 28. Dua ribu delapan ratus. Nah, kira-kira di sini lah. Nah, 2800, 2800, 60-an. Ini tuh kan dari 175 dia di 86 itu ya kira-kira di sinian lah. Tuh, ini sel baseline-nya tuh. Terus dari eh sorry, 2800 ini. 2000, oh ini ya. Nah, 2800, 2860. Nah, ini kecil banget. Ya inilah, ini kan per ininya tuh 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti 100. Gedein aja lah. Nah, ini kira-kira gini lah cara enak ngelihatnya. Sel baseline di sini itu di 86.
biar nggak ribet lagi ini dataset properties kita ganti jadi 60. Nah, nanti si cell baseline-nya itu dari sini ke sini. Contoh lah, bah, di ini dulu deh. Klik itu. Aduh, ini. Sorry. Nah, ini matiin. Terus create line group. Nah, ini SBL. Sebel. Cari cell baseline ini. Ini bisa anda terus nanti. Nah, ini taruh di sini lagi biar nggak ganggu. Terus berapa sih kita mainnya? Di 86 ya, 86 kira-kira di sini lah. Sorry 2800. Nah, terus sorry. Nah, anggapannya sini lah. Terus habis itu di 70 tuh yang mana lagi? 76 itu di 28 60. Oh, ini deh, sorry. 60. Nah, ini 60 70 kan. 80 ini 76 sampai ke 3000. Hmm. Ini cell baseline. Ini kalau enak kalau ada kayak gini ya. Nah, sisanya nanti itu ngikutin dari mana? Ngikutin aja dari yang bawah tadi. Ini ya kalau nggak salah ya. Mana sih? Ya ini ke bawah. Cancel. Nah ini bisa ke atas lah. Ini anggapannya 70 ya. Ini pukul rata 70 ya lah. Dari sini nih. Terus cek lagi di sininya. Nah ini kan play remarks-nya. Nah ini juga toko Heliosen di 657 ini tadi sampai berapa 800. Nah ini top Usira itu di 830. Oh udah sen. Tar, bentar. Oh 85, benerin 85. Tapi oh 883 deh, 883 ya sudah benar. Nah ini kan masih sell. Sen benar. Sell baseline. Terus habis itu cari dulu yang besar-besar lah. Anjing, anjing. Base Utsira. Nah, ini base Utsira itu di 1200.
sampai 1220 ya, 1220 itu masih claystone. Itu di 1000 mana sih itu, 1129, 1129, 10 20 ya inilah. Itu dipukul 70 lagi. Bentar, itu 229. Apa ya? Berapa ya ini? 200, 1200, 1129. Gila, nah ini pukul di 70 sampai dia dar sampai di 1220, terus sampai ke 1250 masih. Top Marstain ini hati-hati, udah sampai top Marstain itu di 1284. Nah ini kan di sini berarti dari 1129 tuh peak di sini aja sampai ke jangan deh. Nah, ini. Nah ini, nah udah stone limestone. Nah itu base Marestin yang bawah nih. Base Marestinnya juga nih ke bawah di berapa itu, 1295 iyalah, sampai ke hmm, mining masih top Iosen 1700. Seribu tujuh ratus 760, 760 ini nih. Itu dia Playstone limestone. Coba ini yang di mana? 1000, 1760. Top Freak Playstone sampai di berapa ini, 2200.
Pokoknya hati-hati itu udah kalau ketemu 2020. 2000 masih berapa lagi? 2009. Nah ini itu dia di sell Rolling Stone sampai ke top border 2200. 2200. Terus habis itu apaan? 2200 8 sampai 243. 2332 itu ada playstone-nya, ada sandstone-nya. Nah itu hati-hati. 2208 ya. 2300 apa? Yang 2300 tuh hati-hati tuh ada sennya. Aduh, 332 oh, 2400. Tuh ada limestone. Nah, itu pas limestone kita stop. Limestone itu di 2400 ya. Ada selingannya. Limestone sama itu. Limestone baseline-nya dibikin. Ah, gini lah. Belok dia. Ini dibikin. Apa lah? Ini ada sen yang udah kepik. Sennya di 2450. 2500, 60, 70, 80, 90. Tuh, 55, 55.
ada 555 60 65 ya nggak banyak gitulah ada gitu. Astagfirullahaladzim. Tuh udah skip terus dilihat di 2790. Nah, ini apa limestone dan clay, persalingan antara limestone dan claystone itu 2700. Aduh ini 600. Nah ini itu changing to brick, ini nomor claystone. Ini bisa dimain ya, terus di 3000-an. Smith Bank sell its Chinese with confirm. Ini anggapannya dia kan dominate by send ya, jadi agak hati-hatinya ngambil di semua. Udah, kalau udah ini atas dulu kan. Hmm, silakan. Wah, lucu, hilang. Oh iya benar. Terus habis itu kita lanjut dulu ya. Sirai, ini di save. Nah, terus habis itu ini bisa parameter bisa line grouping next. Ini gr sdl btr, ini bener lah. Point are the point, the peak criteria, the point are larger than those on rlg. Iya benar. Next, CSHPT di press. Nah ini terus vertikal aja. Yes, baca. Yang ini mana? Oh belum, satu lagi. Next yang DTC. Next. Nah terus kita masukin SHPT-nya RDEP ya. RDEP itu ini. Terus SHPT DTC. Nah
Setelahnya adalah kita ngelakuin yang namanya eh, correction di borehole correction. Nah, sebenarnya kalian juga nonton lah ya, biar aku juga nggak salah gitu. Ini kalau apa? Sebenarnya ini dibilang data bagus apa enggak? Nah, datanya gini sih. Ya, terus habis itu caranya bacanya gimana sih, Bang? Bang, gimana ya, Bang, cara baca ini, Bang? Si apa itu namanya? Borehole, bedhole, bedhole. Mas Dandi kan bilang kan bedhole, hole. Tapi yang ngomong hole-hole itu ada kol-kolahnya. Hole, panjang. Hole. Nah, itu bacanya gimana? Kita balik lagi, guys. Balik lagi kita ke oke, sinses ya. Apa ya? Coba si page ke-25. Aduh, 25. Nice. Nah, ini dia. Bang, gimana Bang cara bacanya Bang? Nah, ini dia. Ini dia cara bacanya adalah whole size. Nih, jadi whole size diameternya itu ini nih. 12 1/4. Berarti sebenarnya ada hitungannya sih ya. Di berapanya tuh. Ini harus belajar lagi sih. Cuman ya udah gitu dulu lah. Terus buat si ininya itu udah lah, nyoba dulu aja main di NCT. Nah, NCT-nya itu nanti kalian masukin ini di tools UDM per UDP script editor. Aduh, tuh bingung kurang muncul nggak nih UDM UDP-nya. Nah, ini dia. Ini kan, aduh, tuh, pencet lagi sorry. Sabar ya. Oh, ininya belum di close. Nah, sini Excel. Oh, ini information. Ini additional data sih. Aduh, dulu aja ini user defined methods. Ini file. Import aja. Browse. Nah, ini yang nctdtfp.txt gitu. Terus klik open, open gitu. Nah, nanti di next. Nah, ini pakai user define method. Nanti di finish. Udah, ini finish dulu lah. Finish gitu ya. Terus habis itu di save gitu. Nah, tuh, nanti kalau udah nanti di view, nah di analyze user define method. Ini kok jadi hilang semua nih. Adalah di next dulu aja. Next, next. Nah, ini itu DTS max-nya itu nilai maksimum dari si DT-nya ini berapa. Tapi yang dipakai itu DT shell ya. DT shell maksimum. Ini kan shell-shell ya. Semakin ke kiri kan semakin maksimum. Dicek aja nih sebenarnya itu di sini tuh berapa. Kita coba buka IP lah. 1000 full. Nah, ini tuh DT-nya di 195 ya. 1 DT ya 195. 207 ya 207. Terus minnya di berapa nih? 57 lah.
atau lebih enaknya itu biasanya di dataset praktis dibalikin aja lah yang 40 ini 240. Nah, enak. Sama aja sih, cuman bacanya aja dari kiri ke kanan. Itu sih. Ini berapa? Ya, 50 lah gitu. Paling tinggi kan di sini. Kalau di sini berapa bacanya? Satu 200 ya udahlah. Mainin di user define method. Next, next. DTS max nya di 200. DTS minnya di berapa nih? 50. Kam ini sorry ini tuh di enter dulu nih 200 10 lah. Ininya DTS minnya di 50. Nah, kam itu nilai dari si konstantanya, cuman agak beda ya konstantanya berapa ya? Makanya ada yang kalau itu kan di videonya itu 3000 ya. Kita cobalah 3000 dulu gitu. Ini next, next. Nah ini terus vertikal di benar. DT akustik US per feet. Colornya jadi merah aja. Kita beli. Next. Nah terus masukin apa ini? NCT DTFP. Kira-kira gitu. Nah, tapi kan kayak masih kurang match ya harusnya itu dia bisa di sini gitu. Terus harusnya itu dia itu menggeser ke kiri gini agak lebih gede lah, lebih gede lagi gitu. Ini harus di agak ini kayaknya harus di bed hole correction sih sebenarnya. Terus ini di kalau mau main for pressure hidden sonic aja. Next, next. Terus NCT DTFP. Eh, ini sorry, aku lupa ini DT. Nah, normal pressure-nya itu cari di sini for nah, sini di awal-awal. Nah, jadi di onsite estimate for pressure was 1,03 SG normal gradient. Nah, ini normal gradientnya di 1,03. Depth of valid readingnya, nah ini valid reading ini di 515. Bener kan? Ya, terus ekspon. Nah, ini mainin di eksponennya. Ini coba di 3 dulu gimana. Terus ini pakai NCT-DT. Terus finish. For pressure DT. Ini DT. SG. Terus habis itu di apa warnanya lah. Biru gitu ya. Finish. Nah, mana? PPTD, PPDT. Nah,
modelnya gitu. Pin itu masih kurang pas kan, masih ada banyak apa properties. Nah, value-nya di satu coba. Dataset properties, for pressure, udah sih kayaknya. Sorry, for pressure. Nah, ini di satu dulu. Kalau satu malah gini. Oh, iya. Harusnya di nol sih for pressure-nya. Samain kayak RFT, OBG, HP. For pressure-nya harusnya ini nol aja deh. Nah, kira-kira gitu sih. Cuman tadi lupa aja berapa ya overburden gradient yang ditaruh di dari mud weight-nya itu di 0, terus static pressure di 1, for pressure gradientnya di 1. Nah, hitungannya gini ini masih gak match kan, masih jelek. Hitungannya gitulah. Sebab gitu ya sudahlah. Ini kira-kira gitu lah ya. Ini